Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Salsabila dengan NIM A1C02310019. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Mataram. Jadi pada hari ini saya sedang berada di TK Cahaya Ananda yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 2B Bagirati, Cakra Negara. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis sistem pengendalian manajemen yang ada pada TK Cahaya Ananda tersebut. Selamat pagi Bu, perkenalkan namanya Lili Salsabila dari Universitas Mataram, Prodi S1 Akuntansi. Jadi pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu Ayu selaku Kepala Sekolah TK Cahaya Ananda mengenai sekitar kegiatan sekolah, pengelolaan serta misi yang dijalankan di lingkungan TK Sekolah Cahaya Ananda. Terima kasih banyak Ibu, saya ucapkan kepada Ibu saya laku Kepala Sekolah karena telah bersedia meluangkan waktunya Ibu. Sebagai pembuka izin Ibu, apa boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Suswani SPD. Saya Kepala TK Cahaya Ananda yang terletak di Karangtaliwang, Bagirati, Kecamatan Cakra Negara. Boleh Ibu menceritakan sedikit terkait dengan latar belakang Ibu hingga menjabat menjadi kepala sekolah? Baik, saya menjadi guru TK itu dari tahun 2001. Jadi tahun 2001 itu saya sudah menerima SK pertama, tapi saya tidak mengabdi awal itu di sekolah ini. Jadi di awal itu saya mengabdi di TK Amdani yang di belakang Pura Mayura itu. Ya. Terkait dengan visi misinya kan tadi sudah saya lihat. Bagaimana Ibu dan para guru lain mengimplementasikan visi misi tersebut dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah? Kalau di sekolah kami lebih mengedepankan etika, karena menurut kami anak-anak itu di awal usia mereka, di usia PAUD 4 sampai 6 tahun itu, yang paling penting dibina itu moral mereka, akhlak mereka, bagaimana mereka mengerti apa itu perbuatan baik, mengerti arti kasih sayang, berbagi, saling menyayangi, saling menghormati, seperti itu. Dimana di dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam keseharian di sekolah kami itu sudah kami implementasikan semua ke dalam setiap kegiatan yang kami buat. Jadi kami usahakan seluruh kegiatan itu akan mencakup seluruh aspek perkembangan anak, apapun kegiatannya. Kali itu berapa total guru dan murid di TK Cahaya Ananda? Untuk tahun ajaran 2024-2025 ini jumlah guru ada 5. Jadi kebetulan saya kepala sekolah masih mengajar pegang kelas, dan sebenarnya tidak mau ya diminta untuk jadi kepala TK. Jadi karena saya tetap ingin pegang kelas, jadi diizinkan. Jadi ternyata repot ya, mungkin ada yang depan mungkin saya tidak pegang kelas lagi. Jadi ada 5 guru, 1 operator dan 1 tenaga administrasi. Untuk muridnya kita ada 69. Bagaimana sistem penerimaan peserta didik di TK Cahaya Ananda dan apa saja syarat dan tahapan yang harus dilalui oleh para calon guru? Kemarin pas setiap tahunnya kita membuka pendaftaran murid baru itu mulai Januari setiap tahunnya. Tapi kita tidak pernah menutup pendaftaran. Jadi jika ada murid mungkin pindahan luar yang ini, kalau kelas bisa menerima, masih bisa menerima, kami terima.
Kalau untuk masalah pendaftaran, jadi kami share lewat berbagai sosmed kami, dari Instagram, FB, dan lain sebagainya. Jadi para murid, calon murid itu biasanya melalui via WA kami, melalui sosmed kami, atau bisa langsung datang ke sini. Persyaratannya hanya membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, dan foto. Tentunya disertai dengan persyaratan yang tertera di persyaratan penerimaan yang kita buat setiap tahun. Berarti orang tua calon siswa itu udah tahunya dari sosmed ya? Iya, sosmed. Biasanya kita promo lewat spanduk-spanduk yang kita pasang di berbagai titik. Untuk masa pendaftaran itu berarti tidak ada ya Bu ya? Tidak ada batasnya. Tapi kalau memang murid kami sudah mencukupi setiap kelasnya, ya kami tidak terima. Kalau misalnya masih bisa ini tiba-tiba adalah murid yang datang, ya terima. Untuk penerimaan siswa di Cahaya Ananda per tahunnya itu berapa ya? Kan kami punya 5 kelas, 1 kelas A dengan 4 kelas B. Jadi kami biasanya menargetkan minimal kami mendapatkan 70 sampai 75 siswa. Kurikulum apa yang digunakan di TK Cahaya Ananda dan boleh dijelaskan sedikit mengenai penerapan kurikulum tersebut? Nah, kalau mengenai kurikulum, kita nih di sini kan sekolah bernuansa Hindu ya, Dek ya. Jadi seluruh siswa kita beragama Hindu, walaupun ada beberapa yang Chinese gitu, tapi mereka tidak begitu mempermasalahkan itu di tentang jadi kalau untuk kurikulumnya, kita selalu mengikuti kurikulum terbaru karena kita selalu mendapat arahan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan. Jadi seperti saat ini kami memakai kurikulum Merdeka yang kami modifikasi bersama rekan-rekan guru di sini. Jadi kurikulum yang sudah dibuat dipatok istilahnya oleh pemerintah itu kami modifikasi, kami sederhanakan dengan tidak mengurangi hal-hal yang penting. Kemudian kami konsultasikan ke dinas dan disetujui kurikulum itu yang kami gunakan untuk mengajar. Bagaimana Ibu mengelola dan mengembangkan kompetensi para guru di TK Cahaya Ananda ini untuk mengajar para peserta didik, dan apakah ada target atau indikator kinerja tertentu yang harus dicapai oleh para guru dalam satu semester? Kalau hal tersebut kebetulan kita di sini guru-guru yang sudah istilahnya sudah memiliki kompeten yang tinggi ya, dengan pengalaman yang tidak ada yang pengalamannya sedikit, jadi pengalamannya itu belasan tahun saja. Jadi biasanya kami kalau mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendidikan, biasanya kami diundang beberapa guru misalnya. Jadi misalnya dari satu sekolah ini mendapatkan kesempatan untuk pelatihan 2 orang guru. Jadi nanti 2 orang guru tersebut yang akan istilahnya menularkan kembali apa ilmu yang dia dapat itu, dan kita rembukan bersama teman-teman apa yang bagus kita ambil, mungkin yang terlalu tidak cocok atau tidak sesuai dengan lingkungan sekolah kita, lembaga kita, kita tidak ambil seperti itu. Jadi biasanya setiap akhir minggu biasanya kami berkumpul, biasanya saling sharing
ada hal-hal seperti teknik-teknik baru, lagu-lagu baru, game-game baru yang sekiranya akan membuat anak-anak yang memicu perkembangan anak-anak itu pasti akan kami rembukan, akan kami rencanakan, dan biasanya kami akan membuat perencanaan untuk pelaksanaan. Apa saja jenis kegiatan harian, mingguan atau bulanan yang rutin dilakukan oleh anak-anak di sekolah, dan apakah ada kegiatan khusus seperti outing kelas, pentas seni atau perayaan hari-hari besar di TK Cahaya Ananda? Banyak sekali. Jadi program bisa dilihat di sini nanti ya, program-program kegiatan unggulan kita di TK Cahaya Ananda itu di awal ada namanya Upanayana. Nah, Upanayana itu karena kami sekolah Hindu ya, jadi sebelum mungkin dalam Muslim seperti pembersihan istilahnya ya. Jadi sebelum anak-anak itu mengikuti kegiatan belajar di sekolah, sebelum mulai belajar, kami ada upacara khusus yang namanya Upanayana. Jadi kami mengundang orang tua, anak-anak, dan dipimpin kegiatannya oleh pendeta kami. Jadi di saat itu anak-anak akan dipimpin pada orang tuanya untuk memohon restu, ya, memohon restu akan mengikuti menempuh belajar. Nah, jadi anak-anak akan sujud bakti, mencuci kaki orang tuanya, sujud bakti, memohon izin. Jadi orang tua mendoakan, kemudian pendeta memberikan restu. Nah, itu setelah selesai Upanayana itu barulah anak-anak mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran di awal semester 1. Kemudian kalau outing dalam 1 tahun itu kami melaksanakan 6 kegiatan outing. Jadi dalam 1 semester 3 kegiatan outing yang perencanaannya kami lakukan di awal pertemuan wali murid di awal semester 1. Jadi kami merapatkan men-share program-program kami, kemudian akan kami sampaikan pada orang tua bahwa di semester 1 kita ada program outing seperti ini, di semester 2 ada program outing seperti ini, seperti itu. Jadi sudah terencana, wali murid tinggal menunggu surat dari kami atau info dari kami kapan kegiatan tersebut dilakukan. Kemudian ada kegiatan seminar yang paling rutin, seminar psikologi anak, kami bekerja sama dengan psikolog anak, yang itu kegiatan yang paling ditunggu oleh para wali murid karena di sana saatnya mereka sharing kepada psikolog tersebut. Kemudian kegiatan pensi ya, kegiatan pensi yang bulan depan kita akan melaksanakan kegiatan pensi itu menampilkan kegiatan-kegiatan ekstra yang sudah diterima anak, ekstra menari, ekstra drum band, ekstra yoga, dan lain-lainnya. Kemudian di akhir ada Samawatana. Kalau di awal ada Upanayana, di akhir ada Samawatana, penamatan istilahnya, wisuda ala kami. Ya, tetap dipimpin oleh pendeta. Jadi anak-anak akan meninggalkan sekolah ini dengan doa juga dari kami dan para orang tuanya juga. Apakah ada pelaporan yang dilakukan secara rutin terkait dengan kegiatan tersebut, dan kalau ada, pelaporan tersebut dalam bentuk apa biasanya? Kalau laporan setiap hari biasanya kami share lewat grup, karena setiap kelas memiliki grup masing-masing. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan guru itu di dalam kelas itu di-share melalui grup kelas itu masing-masing. Untuk pelaporan secara tertulisnya itu kami melaporkan berupa raport setiap semester. Jadi dalam 1 tahun ada 2 pelaporan hasil belajar anak untuk orang tua. Itu disertai dengan portofolio, dengan hasil karya dan foto-fotonya.
Untuk pertanyaan terakhir dari wawancara ini Bu, terkait dengan bagaimana manajemen kontrol penggunaan anggaran di TK Cahaya Ananda. Untuk satu lagi saya tambahkan, kita punya program yang mungkin tidak dilakukan oleh sekolah lain yang namanya Daya Serap. Daya Serap itu yang mengajar anak-anak itu di hari itu adalah orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya itu hadir ke sekolah, dia akan membimbing anaknya dengan satu lembar soal atau pertanyaan yang harus diselesaikan. Jadi media dan soal itu kita dari pihak sekolah yang menyediakan. Kita melihat dari dua sisi. Di satu sisi orang tua melihat anak-anak membimbing kita, di satu sisi di saat itu kita melihat apakah orang tuanya melakukan kontrol yang baik terhadap anaknya. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara dia membimbing anaknya dan sesuaikan dengan tingkat kemampuan yang sudah dicapai anaknya. Jadi itu kegiatan yang seru karena akan nampak orang tua itu bisa tidak membimbing anaknya di rumah seperti itu. Kalau masalah manajemen keuangan di sekolah di TK Cahaya Ananda ini semua terkontrol dengan baik. Jadi kita punya bendahara yang bendahara tertinggi, yaitu bendahara yayasan yang nantinya akan memberikan kas kecil kepada bendahara sekolah. Kemudian ada satu bendahara yang tugasnya menghimpun pembayaran sekolah, pembayaran apapun itu yang kemudian melakukan pencatatan, kemudian melaporkan ke saya, kemudian saya akan melaporkan ke bendahara yayasan. Jadi ada hal apapun yang tidak dibicarakan secara terbuka dan bersama-sama. Begitupun kami mendapatkan bantuan DOP, ya, DOP dari pemerintah sudah sesuai dengan rencana dan pelaksanaannya itu dikontrol oleh semua yang ada di sekolah. Jadi tidak ada di sekolah ini yang tidak tahu penggunaan atau apapun tentang pembiayaan. Tadi kan Ibu ada program Daya Serap ya, itu dilakukan biasanya kapan? Dilakukan di semester 2. Ya, di semester 2. Kalau di semester 1 kami melakukan kegiatan evaluasi, makanya jadi hanya anak aja yang kami evaluasi dengan beberapa tahapan. Kemudian di semester 2 ini mungkin di akhir Mei ini baru kami melaksanakan kegiatan Daya Serap. Baik, terima kasih.